Siap, gerak. Tengah kencang kanan, gerak. Gerak. Semuanya, siap, gerak. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Lapor upacara dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional ke-116 tahun 2024. Siap. Laksanakan. Bendera siap. Kepada bendera merah putih, hormat. Gerak. Mengirimkan cipta dimulai.
Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu Ketuhanan Yang Maha Esa. Satu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua Manusia yang adil dan beradab. Tiga Persatuan Indonesia. Tiga Persatuan Indonesia. Empat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Empat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan tri kemanusiaan dan tri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam peringatan ke-116 Hari Kebangkitan Nasional, kebangkitan kedua menuju Indonesia Emas, 20 Mei 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini kita dihadapkan pada suatu realitas yang terpampang terang, yakni kemajuan teknologi yang melesat cepat. Kita sudah memilih bukan hanya ikut serta, tetapi lebih daripada itu, menjadi pemain penting agar dapat menggapai dunia. Hari-hari ini hingga 2 dekade ke depan merupakan momen krusial yang akan sangat menentukan langkah kita dalam mewujudkan itu semua. Refleksi atas pilihan tersebut bisa kita rujuk dengan berkunjung kembali kepada gagasan awal menjadikan dan membentuk Indonesia. Bagaimana sejarah telah membentuk kebangsaan kita? Sejarah diperlukan bukan karena sensasi politiknya, juga bukan sebagai sumber keteladanan nilai semata-mata, tetapi pada percakapan terus-menerus tentang kemajuan, kemanusiaan, dan kesejahteraan. Keteladanan tidak harus diikatkan pada masa lalu, namun dapat dikaitkan dengan masa depan, yaitu pada ide-ide yang membuka ruang imajinasi peradaban. Lebih dari seabad lalu, tepatnya 20 Mei 1908, lahir organisasi Budi Utomo yang di masa itu telah menumbuhkan bibit bagi cita-cita mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Hari berdirinya Budi Utomo inilah yang kelak menjadi simbol dari kebangkitan nasional yang kita rayakan pada hari ini. Organisasi Budi Utomo bermula dari sejumlah dokter dan calon dokter di Batavia yang berkumpul mendirikan suatu organisasi modern. Banyak orang menaruh harapan pada organisasi ini dan menganggapnya sebagai motor penggerak gerakan kemerdekaan di tanah Hindia Belanda. Bahkan Van Deventer, seorang tokoh politik etis Belanda, menyatakan sesuatu yang ajaib sedang terjadi. Insulin de molek,
yang sedang tidur sudah terbangun. Budi Utomo menjadi awal mula tempat orang belajar dan berdebat tentang banyak hal, seperti pentingnya pendidikan Barat bagi rakyat Hindia Belanda, serta penyebaran pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang priai atau bukan. Dari sana timbul pula pemikiran tentang pentingnya memperluas keanggotaan yang mencakup seluruh rakyat Hindia Belanda. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, apa yang telah dirintis Budi Utomo dilanjutkan oleh banyak organisasi lain yang muncul belakangan. Nasionalisme Jawa khas Budi Utomo diperluas menjadi nasionalisme yang mencakup keseluruhan orang-orang di Hindia Belanda. Pendidikan yang hanya ditujukan pada priai Jawa diperluas menjadi pendidikan untuk seluruh rakyat Bumi Putra. Perjuangan memajukan kebudayaan Jawa diperluas menjadi perjuangan politik mengusir penjajahan Belanda. Perluasan dari cita-cita yang telah ditumbuhkan oleh Budi Utomo mencapai titik puncaknya pada proklamasi kemerdekaan. Sebelum Budi Utomo adalah Kartini, perempuan dari kota kecil Jepara yang mengawali lahirnya gagasan kemerdekaan, kebebasan, kesetaraan, keadilan, persaudaraan, dan kemajuan melalui tulisan-tulisannya yang tersiar ke penjuru dunia. Yang bahwa hari ini akan terjadi seperti ini. Teknologi digital telah menebas banyak keterbatasan manusia. Dunia seakan mengerdil, semua seperti mendekat, terpampang di depan mata. Jarak bagai tak lagi relevan, kehadiran visual menyempurnakan kehadiran suara. Sementara itu di hadapan kita telah terbentang potensi kekuatan yang siap merambah dunia. Bonus demografi menunjukkan bagaimana 60% penduduk Indonesia dalam 2 dekade ini menjadi tenaga usia produktif yang siap mengembangkan inovasi-inovasi baru bagi kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana telah berkali-kali dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo, peluang kita menjadi negara maju ada dalam 10 hingga 15 tahun ke depan dengan memaksimalkan bonus demografi. Presiden juga menekankan bagaimana di dalam sejarah peradaban negara-negara dan bangsa-bangsa, kesempatan itu hanya datang satu kali. Oleh karenanya, kita sama sekali tidak boleh keliru dalam memilih langkah. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, bonus demografi yang dimiliki Indonesia haruslah dikelola dengan kebijaksanaan. Salah satu yang berpeluang menjadi penopangnya adalah adopsi teknologi digital. Tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 79,5% dari total populasi. Ini diperkuat dengan potensi ekonomi digital ASEAN yang diperkirakan meroket hingga 1 triliun USD pada tahun 2030. Dalam aspek bisnis, sosial, dan ekonomi, transformasi digital dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan produktivitas dan profitabilitas bisnis. Sementara itu, dalam aspek sosial dan lingkungan, transformasi digital mampu meningkatkan akses terhadap berbagai teknologi untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Potensi-potensi ini tentu mendukung percepatan transformasi digital, sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk keluar dari middle income trap. Perekonomian Indonesia harus tumbuh di kisaran 6 hingga 7% untuk dapat mencapai target negara berpendapatan tinggi atau negara maju pada tahun 2045. Dengan pencanangan percepatan transformasi digital nasional oleh Bapak Presiden Joko Widodo, yang dipacu beberapa tahun terakhir ini, tantangan demi tantangan dapat kita hadapi bersama. Kerja bersama dari seluruh komponen bangsa telah menggerakkan roda transformasi dengan pasti. Hasil demi hasil bisa mulai dinikmati, mulai dari kalangan perkotaan sampai dengan pedesaan di seluruh penjuru tanah air. Kebangkitan kedua merupakan momen terpenting bagi kita hari ini. Kita harus menatap masa depan dengan penuh optimisme, kepercayaan diri, dan keyakinan. Kemajuan telah terpampang di depan mata. Momen ini mesti kita tangkap agar kita langgeng menuju mimpi sebagai bangsa. Tidak mungkin bagi kita untuk berjalan lamban karena kita berkejaran dengan waktu. Di titik inilah seluruh potensi sumber daya alam kita, bonus demografi kita, potensi transformasi digital kita menjadi modal dasar menuju Indonesia Emas 2045. Mari kita rayakan kebangkitan nasional kedua menuju Indonesia Emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tertanda Budi Ari Setiadi.
menyanyikan lagu Bagimu Negeri dan Satu Nusa Satu Bangsa oleh seluruh peserta upacara. Doa akan dibacakan secara Islam. Untuk beragama lainnya silakan menyesuaikan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji serta syukur selalu kami aturkan kepadamu. Di balik semua kekurangan dan kesalahan kami, Engkau senantiasa selalu memberikan kami kesempatan, memberikan kami kasih sayang dan nikmat yang tak terhingga. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Baik, tetapkanlah kami untuk menjadi baik, agar kami selalu melaksanakan tugas kami dengan baik dan melakukan yang terbaik untuk negeri ini menuju Indonesia Emas. Jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Beri kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah kebangkitan. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan meminta pertolongan. Jagalah negeri kami agar selalu damai dan sejahtera dalam kebinakaan. Ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui, berkat izin dari Ridho-Mu-lah, pada hari ini kami dapat memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-116 di tahun 2024. Melalui momentum ini kami bermunajat kepada-Mu, ya Allah. Satukanlah semua hati kami dalam kebaikan dan keistiqomahan. Satukan keberagaman suku, budaya, dan bahasa menjadi kekuatan untuk bangkit menuju Indonesia Emas. Ya Allah, angkatlah kesusahan dalam hati kami. Angkatlah kesulitan saudara-saudara kami sebangsa dan tanah air, hingga tak ada lagi di antara kami anak negeri yang hidup dalam kemiskinan dan kesengsaraan. Ya Amanal Khaifin, jadikanlah negeri kami selalu tempat berlindung yang paling aman dan nyaman, tempat kami berkhidmat di hari muda,
tempat kami menatap keindahan senja di hari tua. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Tahu segala lumuran aib dan dosa kami. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami, tutupi apapun aib-aib kami. Janganlah kau turunkan balamu dan azabmu di bumi pertiwi kami. Tolonglah kami agar senantiasa selalu dalam maaf-Mu. Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Peserta diundang. Bubarkan. Hormat! Duk! Tegak! Duk! Upacara telah dilaksanakan tanpa penghormatan. Bar, jalan.